Bab 71. Bagian 1 teraliter oleh Bagelson. Ning Rongrong mencium Tang San dengan keras di mulut, berkata pada Tang San sambil di bawah tatapan mengerikan Xiao Wu dan Oscar. Kakak ketiga, terima kasih banyak. Meskipun aku tahu kata-kata, terima kasih, masih jauh dari cukup untuk membalas budi kamu, aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa lagi. Jika kamu belum memiliki Xiao Wu, aku pasti akan mengejar kamu. Kakak ketiga, lihat, Seven Tile Pagoda Glazed Tile aku sudah berubah menjadi 9 Pagoda Tile Glazed Tracer, dengan kata lain, aku tidak perlu lagi mengikuti batasan klan. Tang San mengangkat tangannya untuk menyentuh kepala Ning Rongrong. Kami adalah kawan, apa yang kamu lakukan berbicara seperti itu? Saat berbicara, Tang San perlahan membuka matanya. Seketika, seluruh ruangan tampak bersinar. Ning Rongrong yang paling dekat dengan Tang San jelas melihat matanya menjadi ungu keemasan, dan ketika cahaya menyilaukan memasuki matanya, dia merasa penglihatannya menjadi putih, membuatnya benar-benar tidak dapat melihat apapun. Tatapan Tang San menyapu dari pagoda ubin 9 harta karun di tangan Ning Rongrong. Ketika cahaya ungu keemasan di matanya jatuh pada Xiao Wu, seluruh tubuhnya tiba-tiba bergetar hebat, ekspresi wajahnya menjadi sangat aneh. Meskipun Tang San sudah memoderasi cahaya di matanya, ketika tatapan Tang beralih ke Xiao Wu, dia memiliki semacam perasaan seolah-olah sedang dilihat. Denyut nadinya tiba-tiba meningkat, jangan bilang dia melihat sesuatu. Sementara hati Xiao Wu melompat ke tenggorokannya, cahaya di mata Tang San berkurang dan kembali normal. Dengan ekspresinya yang biasa, dia menatap Ning Rongrong dan berkata, "Rongrong, tidak apa-apa, aku baru saja kehilangan kendali atas penglihatan aku." Putih di mata Ning Rongrong berangsur-angsur pudar, dan dia memulihkan penglihatannya. Kakak ketiga, kemampuan apa itu? Mengapa aku tidak bisa melihat apapun? Meskipun sudah pulih, dia masih belum berani menatap mata Tang San. Tang San tersenyum. Ini adalah mata iblis ungu aku. Jika aku tidak salah, mata iblis ungu aku telah naik ke tingkat lain. The Full Moon Wearing Autumn Dew layak disebut sebagai permata harta abadi. Bahkan jika itu tidak meningkatkan kekuatan roh Tang San, itu masih membiarkan Purple Demon Eye-nya melewati level detail, langsung memasuki fase ketiga dari 4 lapisan Purple Demon Eye, biji sesawi. Selain itu, mata iblis ungu Tang San juga sedikit berubah karena efek Full Moon Wearing Autumn Dew. Itu tidak lagi hanya efek pendukung. Little Sun, selamat. Xiao Wu berjalan ke sisi Tang San, berbicara sambil tersenyum. Pada saat yang sama dia menatap tajam ke mata Tang San, seolah dia sedang mencari sesuatu dalam ekspresinya. Sayangnya, tidak peduli bagaimana penampilannya, dia tetap sama seperti biasanya, tampaknya tanpa kesalahan. Menggosok kepala Xiao Wu. Jika kamu setuju untuk makan kerinduan yang patah hati, manfaatnya bagimu harus menjadi yang terbesar dari kita semua. Itu adalah harta abadi di antara harta abadi. Baik dalam hidup atau mati, daging atau tulang, ia memiliki efek surga, bumi dan alam. Dan saat ini kamu satu-satunya yang bisa memakannya. Xiao Wu memegang Red Yearning Heart Broken Red di dadanya. Aku tidak akan pernah memakannya. Aku akan selalu menyimpannya bersama aku. Miao, panggilan kucing lembut menarik perhatian mereka. Ketika mereka menoleh untuk melihat, mereka menemukan bahwa Zhu Zuqing telah membuka matanya di beberapa titik, dan sedang melihat sekeliling dengan matanya yang indah. Ekspresinya agak kosong, seolah-olah dia terbangun dari mimpi. Zuqing, berapa kekuatan rohmu naik? Xiao Wu tampaknya memulihkan keaktifan normalnya dan melambung. Zhu Zuqing ragu sejenak. Rupanya 7 peringkat. Apa yang kamu panggil rupanya? 7 peringkat adalah 7 peringkat. Xiao Wu terkikik. Menggunakan tubuhnya untuk mencegah yang lain melihat, dia mengangkat tangannya dan meraba-raba dada Zhu Zuqing. Jangan khawatir, kamu tidak berhalusinasi. Ah! Zhu Zuqing berteriak kaget melihat Xiao Wu meraba-raba, wajahnya yang menawan segera memerah. Apakah kamu? Xiao Wu dengan tegas berkata. Aku membantumu menyadari itu nyata. Aku tidak berharap Daffodil Jade Flashbone kamu menjadi lebih efektif daripada mereka. Sebenarnya menaikkan 7 peringkat. Maka jangan kamu memiliki kekuatan roh peringkat 38 sekarang. Tatapan Zhu Zuqing melayang ke Tang San di belakang Xiao Wu. Sementara Xiao Wu dengan hati-hati memblokirnya, takut dia menerkam seperti Ning Rongrong, Zhu Zuqing membungkuk sedikit ke Tang San. Kakak ketiga, terima kasih. Tang San tersenyum tipis, berkata, kita semua kawan, tidak perlu berterima kasih.
Sebenarnya, ini bukan berarti Daffodil Jade Flash Bond Zuking lebih efektif daripada orang lain, hanya saja ramuan harta abadi ini memiliki efek berbeda. Misalnya, setiap efek ramuan harta abadi sekitar 10 peringkat kekuatan roh atau lebih, tetapi dengan efek utama yang dimanifestasikan dengan mengubah tubuh, peningkatan kekuatan roh akan berkurang. Seperti 8 kelopak abadi anggrek kecil AO memiliki proses penyerapan yang relatif lambat, membutuhkan proses yang sangat berpengaruh. Jadi itu hanya akan meningkatkan peringkat 5. Zhu Zuqing sedikit khawatir berkata. Tapi, bukankah kekuatan kita meningkat terlalu cepat? Grandmaster pernah memberi kuliah kepada kami bahwa kultivasi harus dilakukan secara bertahap, bahwa fondasinya adalah yang paling penting. Tang San berkata, jangan khawatir, itu tidak masalah. Ramuan harta abadi ini memperkuat fondasi. Tidak hanya fondasi kamu tidak akan terguncang, bahkan sebaliknya akan semakin dalam. Aku pikir kamu akan dapat memahaminya sendiri saat kamu berkultivasi nanti. Grandmaster perlahan membuka matanya sedikit kemudian. Sebuah cahaya bersemangat berkelip di matanya, seluruh tubuhnya tampak jauh lebih muda. Tetapi saat ini dia tertutupi kotoran dan tidak punya waktu untuk mengatakan apapun kepada yang lain sebelum berbalik dan meninggalkan pondok kayu, pertama-tama menemukan tempat untuk mandi dan berganti pakaian. Sementara semua orang merasakan efek dari mengambil ramuan harta abadi, panggilan Phoenix Resonan dan raungan harimau yang dalam naik secara praktis bersamaan. Api merah keemasan tiba-tiba keluar dari tubuh Ma Hongjun, menjulang tinggi dan langsung membakar lubang besar di atap yang tak berdaya. Bahkan debu tidak jatuh. Tubuh Ma Hongjun telah melembut dalam nyala api, dan meskipun ia masih gemuk, ia jelas telah kehilangan banyak lemak. Gaya rambut Mohichan di kepalanya telah tumbuh beberapa kali lebih lama, bahkan menggantung di punggungnya, mata kecilnya terpancar di sekitar, api berkeliaran di saat dia bergerak, dan di belakang punggungnya samar-samar terlihat pola Phoenix, seolah-olah dilahirkan kembali. Lemak tidak lagi celaka seperti sebelumnya. Membuat tangisan panjang di langit dipenuhi dengan keagungan yang berlimpah. Tekanan Phoenix sebagai raja di antara burung jelas membuat udara lebih berat. Raungan harimau secara alami datang dari Dai Mubai, melesat dari tempat dia berbaring di lantai, kekuatan roh melonjak di sekelilingnya dalam jarak 1 meter. Rambut di sekujur tubuhnya telah menjadi putih salju yang berkilau dan tembus cahaya, dan suara-suara keras yang terus-menerus datang dari keempat anggota tubuhnya. Dari dalam cahaya putih itu sekilas mata jahat Dai Mubai memberi orang semacam perasaan yang meningkat. Sangat panas. Ma Hongjun memanggil dengan keras, menguap dan menghirup dalam-dalam. Api merah keemasan di sekitarnya segera menarik seperti benang sutra ke dalam mulutnya, dalam sekejap menghilang tak terlihat. Rambutnya berangsur-angsur pulih ke normal, dan hanya mata kecilnya yang masih berkedip-kedip. Coxcomb Phoenix Sunflower Dandelion yang dimakan Ma Hongjun adalah, seperti aprikot mulia berharga milik Tang San, harta karun abadi yang murni. Perbedaannya adalah bahwa Coxcomb Phoenix Sunflower adalah harta abadi yang bergizi, sementara Infernal Precious Apricot sangat beracun. Manifestasi mereka agak berbeda. Pertama-tama, energi ekstrinsik ramuan abadi Ma Hongjun tidak kuat dan dapat diambil secara langsung. Tetapi jika Tang San mengambil tanaman itu secara langsung, apalagi memakannya, dia akan terbakar sampai mati. Dia membutuhkan rumput es misterius segi 8 untuk membuatnya mungkin. Salah satu dari 2 ramuan abadi yang murni menghasilkan semacam kekuatan berapi tak berujung, dan satu meledak dengan panas yang tiba-tiba menyala, masing-masing dengan karakteristiknya sendiri. Dalam hal seberapa mudah mereka dapat diambil, jelas Coxcomb Phoenix Sunflower dari Fatih menang. Begitu menakjubkan. Fatih tertawa keras. Api aku telah berubah, tampaknya menjadi lebih lembut dan lembut. Tidakkah kamu merasakan energi yang sangat besar di lidah aku? Ning Rongrong melepaskan tawa. Sialan, selalu membunyikan klaksonmu sendiri. Berapa peringkat yang tumbuh kekuatan rohmu? Ning Rongrong, Zhu Zuqing dan Ma Hongjun baru-baru ini mendapatkan cincin roh ketiga mereka, jadi ketiganya berdiri di garis start yang sama. Kekuatan roh Zhu Zuqing telah meningkat 7 peringkat, dan 6 peringkatnya sendiri. Fatih segera merasakan kekuatan roh di dalam dirinya, dan tidak bisa membantu mengatakan. Persetan denganku, kekuatan rohku mencapai peringkat 36. Itu naik 5 peringkat penuh. Ning Rongrong terkikik. Maka kamu masih tidak setara dengan kami. Aku dan Zuqing masing-masing naik 6 dan 7 peringkat. Fatih menatap kosong sesaat. Tidak mungkin. Sangat mengagumkan. Kakak ketiga, kamu tidak bisa berpihak. Tang San berkata dengan tak berdaya.
Apa sebagian? Pergi cuci dulu. Efek medis dari Coxcomb Phoenix Sunflower yang kamu makan bahkan lebih kuat daripada mereka. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana tubuh kamu telah berubah? Jika aku tidak salah, maka selanjutnya kamu tidak akan harus menderita komplikasi dari api jahat itu. Bahkan jika aku tidak tahu apakah roh kamu dapat disebut Phoenix murni sekarang, itu masih tidak jauh. Mendengar ini, Fatih mendapati bahwa dia kotor, lengket tak tertahankan, dan buru-buru berlari untuk mencuci. Dai Mubai berdiri di sana dengan tenang. Setelah raungan harimau berakhir, dia berdiri di tempat yang sama, mata terpejam, bulunya perlahan menghilang, tubuhnya yang bengkak berangsur pulih kembali seperti semula. Meskipun Zhu King tidak melangkah maju, tatapannya yang prihatin tidak pernah meninggalkan Dai Mubai. Ketika dia melihat dia tidak berbicara, dia tidak bisa merasa cemas, ingin melangkah maju, tetapi menjadi sedikit terlalu malu. Bagian 2 teraliter oleh Bagelson. Lagi pula, dia selalu kedinginan pada Dai Mubai. Tetapi kekhawatiran di hatinya akhirnya membanjiri rasa malunya, menatap Dai Mubai yang sudah lama tidak bergerak, dia mulai maju, dengan hati-hati melangkah di depannya. Dia ingin memanggil tetapi takut mengganggunya, dan untuk sesaat bingung. Sama seperti Zhu King mengangkat kepalanya untuk melihat Dai Mubai, matanya dipenuhi kekhawatiran, mata Dai Mubai tersentak tanpa peringatan, mengejutkan Zhu King yang berteriak kaget dan melangkah mundur, tetapi hampir jatuh. Dai Mubai bereaksi seketika, mengulurkan tangan dan menariknya dengan sempurna. Kamu, lepaskan aku. Zhu King memerah-merah, tetapi jelas menghembuskan napas sekarang karena Dai Mubai sudah bangun. Dai Mubai tersenyum. Kamu datang sendiri tapi masih memintaku untuk melepaskannya. Datang saat kamu mau, dan pergi saat kamu mau. Kamu tak tahu malu, lepaskan aku dengan cepat. Siapa yang datang sendiri? Zhu King menundukkan kepalanya dalam pelukan Dai Mubai dan berjuang dengan semua kekuatannya, tetapi masih tidak mampu melepaskan pelukan Dai Mubai yang seperti besi. Bahkan jika kekuatan rohnya telah meningkat pesat, bagaimana dia bisa menjadi pasangan untuk sistem serangan kekuatan guru roh seperti Dai Mubai? Dai Mubai menundukkan kepalanya di sebelah telinga Zhu King, berbisik. Kamu masih sangat peduli padaku, jangan khawatir, suamimu baik-baik saja. Semuanya baik-baik saja. Kamu, Zhu King mengangkat kepalanya dengan tajam, bermaksud bertanya pada Dai Mubai, menurutmu suami siapa ini? Tapi dia baru saja bertemu mata jahat Dai Mubai. Mata jahat Dai Mubai dipenuhi dengan cahaya yang tulus, menatapnya penuh perasaan lembut. Harus dikatakan bahwa mata jahat Dai Mubai memang memiliki kekuatan membunuh yang ekstrim. Zhu King hanya merasakan ledakan gangguan dan pada akhirnya tidak mengucapkan kata-kata di lidahnya, bahkan agak melunak terhadapnya. Dai Mubai dalam hati sangat senang. Mampu merangkul Zhu King yang logis dan dingin ini membuatnya lebih bahagia daripada menembus peringkat ke-40 tadi. Namun, Dai Mubai tidak bisa tetap ceria terlalu lama. Saat ia melonggarkan penjaganya, Zhu King tiba-tiba menyelinap keluar dari pelukannya dan dengan kedipan sudah bergerak ke samping, menatapnya dengan tegas. Kamu harus menggunakan ucapan bunga seperti itu pada para kekasihmu itu. Jangan menatapku dengan ekspresi itu. Dai Mubai tersenyum pahit saat dia memandangnya. Zhu King, kamu tidak bisa menyia-nyiakan sesuatu yang sepele seperti itu. Pernahkah kamu melihat betapa murni aku baru-baru ini? Murni seperti Tang San. Zhu King mendengus. Ketika kamu benar-benar bisa sejelas es dan membersihkan seperti batu giok, tidak ternoda oleh setitik debu sebagai saudara ketiga, kita akan bicara lagi. Tang San menahan senyum dan buru-buru mengubah topik pembicaraan. Mubai, apakah kamu menerobos? Dai Mubai memandang Tang San dengan tak berdaya, mengatakan. Aku sudah menembus bottleneck, dan terlebih lagi kekuatan roh aku terasa sangat berlimpah. Mungkin setelah aku mendapatkan cincin roh aku masih bisa maju sedikit. Little Sun, ketika kamu punya waktu, ajari aku bagaimana menjadi sejelas es dan bersih seperti batu giok, dan tidak ternoda oleh setitik debu. Mungkin itu karena waktu yang ia habiskan bersama Dugu Bo yang aneh, tetapi Tang San tidak memiliki akal seperti sebelumnya. Dengan sedikit senyum dia berkata, aku khawatir kamu mungkin tidak punya kesempatan. Kecuali jika kamu masih perawan, bagaimana kamu bisa digambarkan sejelas es dan bersih seperti batu giok? Xiao Hu terkikik, berkata, ya, hanya Geku yang bisa dideskripsikan seperti itu. Jelas seperti es dan bersih seperti Tuan Muda Santang Jade. Tuan Muda Dai, kamu tidak memiliki kesempatan. Kata-kata,
Tuan Muda Dai, adalah persis apa yang telah ditangani oleh manajer hotel kepada Dai Mubai ketika pertama kali dia dan Tang San bertemu Dai Mubai dengan saudara kembar. Dai Mubai langsung terdiam. Ketika dia kembali memandang Zhu Zuqing, dia akhirnya menangkap senyum di wajahnya. Seketika hatinya kembali hidup. Xiao Wu, jangan menggodaku seperti itu. Izinkan aku memberitahu kamu bahwa para gadis yang berjumpa dengan para gadis hanyalah urusan yang menyakitkan. Bagaimana kalau aku menyampaikan beberapa pengalaman aku ke San kecil nanti? Xiao Wu berhenti tersenyum sekaligus. Bahkan jika dia bahkan lebih berani dia masih tidak akan cocok untuk Dai Mubai. Wajahnya yang menawan langsung memerah dan dia bersembunyi di belakang Tang San, tidak berani keluar. Tangan kecilnya terus-menerus berputar di punggung Tang San. Xiao Wu tidak menyadari bahwa tatapan Tang San agak linglung pada saat ini, tampaknya memikirkan sesuatu, dan ekspresi di matanya agak sulit untuk dilihat. Hadiah harta abadi yang dibawa Tang San bisa dikatakan sebagai permainan akhir yang sempurna. Terlepas dari Xiao Wu yang telah menolak untuk makan kerinduan yang merusak hati, semua orang telah menerima banyak manfaat. Kekuatan Shrek Seven Devils telah meningkat sebesar potongan besar. Orang yang paling diuntungkan di antara mereka bukan Dai Mubai yang telah menembus kemacetan pangkat 40, juga bukan Zhu Zuqing yang telah memperoleh 7 peringkat kekuatan roh, tetapi lebih tepatnya Ma Hongjun yang api iblisnya telah disaring dan kotorannya dibuang. Sekembalinya dari mencuci, Ma Hongjun seperti orang yang berbeda. Meskipun matanya masih sekecil sebelumnya, dan dia masih yang paling gemuk di antara ketujuh orang itu, dia tidak kembung seperti sebelumnya. Dengan semangat heroik dalam ekspresinya, berkedip dalam tatapannya adalah kecemerlangan merah keemasan yang menginspirasi kekaguman pada orang lain. Bahkan ketika dia tidak melepaskan semangatnya, hanya dengan berada di dekatnya seseorang dapat merasakan aliran udara panas dari tubuhnya. Alasan untuk ini jelas karena dia tidak memiliki kontrol penuh setelah meningkatkan kekuatan rohnya. Grandmaster kembali bersama dengan Ma Hongjun, dan di permukaan dia tidak tampak berbeda dari sebelumnya. Hanya ketika melihat dengan seksama seseorang akan menemukan bahwa dia tampak beberapa tahun lebih muda, kulitnya lebih mengkilap, suasana di sekelilingnya tampak lebih tenang ketika dia menggendong Luo Sanpao yang tampaknya telah membesar di dadanya. Grandmaster, bagaimana perasaanmu? Ketika Tang San melihat Grandmaster kembali, dia buru-buru menyapanya dan bertanya. Ekspresi Grandmaster tampak sedikit eksentrik. Setelah lebih dari 30 tahun. Aku tidak berharap bahwa aku benar-benar akan mencapai apa yang aku harapkan pada hari ini. Sepertinya aku masih meremehkan kekuatan eksternal, aku telah menembus kemacetan yang aku alami selama beberapa dekade. Kekuatan rohku akhirnya mencapai peringkat ke-30. Pangkat ke-30, mungkin bagi para jenius seperti monster kecil ini, itu tidak banyak, hanya fase kultivasi mereka yang lain. Tetapi bagi Grandmaster, ambang batas peringkat ke-30 telah membingungkannya selama beberapa dekade. Untuk menembus ambang pangkat 30 ia telah mengeluarkan upaya mental dan fisik yang tak terhitung. Sekarang akhirnya menerobos dengan bantuan 9 harta ungu Zoysia meninggalkannya dengan sensasi sedih dan gembira yang membuat Grandmaster merasa agak aneh. Tetapi menerobos masih merupakan hal yang baik, dia akhirnya bisa mendapatkan cincin roh ketiganya. Grandmaster, selamat. Mungkin kamu akan bisa berkultivasi dengan cepat setelah menembus peringkat ke-30. Grandmaster menghela nafas. Tahun ini aku sudah sedikit lebih dari 50. Kultivasi Master Spirit menjadi lebih sulit yang lebih tua. Secara umum, menjadi sangat sulit untuk maju setelah 60. Apakah aku masih memiliki beberapa tahun? Aku sudah lama meninggalkan impian untuk menjadi guru roh yang tangguh. Kamu semua adalah harapan aku. Nah, kalian bertujuh tinggal di sini untuk saat ini. Meskipun khasiat herbalnya baik, kamu tetap tidak bisa mengendur. Obat-obatan yang baru saja kamu pakai sangat efektif. Tetap di sini untuk sementara waktu untuk memupuk dan mengkonsolidasikan kekuatan yang kamu dapatkan untuk membuatnya stabil. Dalam 7 hari aku dan Mubai akan berburu binatang buas untuk cincin roh. Grandmaster memiliki kekaguman semua orang di bidang penelitian roh, dan kekuatan mereka sendiri yang meningkat membuat mereka lebih percaya diri dalam kultivasi mereka. Tidak ada yang meragukan Grandmaster, dan mereka mengangguk satu demi satu. Meskipun Dai Mubai telah mencapai peringkat ke-40, menurut teori Grandmaster, 10 kompetensi inti besar dari Spirit Master dunia, botlek cincin roh tidak mencegah Spirit Masters meningkatkan kekuatan roh, kurangnya cincin roh hanya mencegah memasuki fase berikutnya. Kultivasi pada fase awal,
meskipun tidak dapat menembus level, sebenarnya masih menumbuhkan kekuatan roh dan akan menunjukkan efeknya setelah mendapatkan cincin roh. Sebagai contoh, seorang guru roh yang menembus bottleneck peringkat ke-30 akan membutuhkan cincin roh untuk memasuki peringkat 31 dan menjadi tetua roh. Tetapi jika dia tidak pernah mendapatkan cincin roh dan terus berkultivasi pada peringkat ke-30, meskipun kekuatan rohnya tidak akan pernah mencapai tahap berikutnya, itu masih akan dikesampingkan. Setelah cincin roh diperoleh, toko ini akan dirilis, mempromosikan tingkat yang sesuai, seperti ketika Tang San mendapatkan cincin roh pertamanya. Selama beberapa hari berikutnya, Shrek Seven Devils semuanya tinggal di pondok kayu kecil Liu Erlong untuk mengolah kekuatan roh mereka, mengkonsolidasikan manfaat besar yang diberikan efek obat kepada mereka. Bahkan Grandmaster tidak terkecuali. Setiap hari Flander mengirim orang-orang dengan makanan, dan agar setiap orang dapat berkultivasi dengan damai, dia menempelkan dua guru yang kuat secara zina, Zhao Wuji dan Lu Jibin di dekat pondok kayu untuk melindungi mereka. Di kabin kayu, Shrek Seven Devils plus Grandmaster duduk melingkar, cahaya warna berbeda berkedip dari masing-masing. Energi yang berbeda saling melengkapi. Duduk di tengah adalah Dai Mubai, dengan cahaya hitam dan putih bersinar di sekelilingnya, melepaskan energi sombong. Di sebelah kiri Dai Mubai adalah Zuzu King, memancarkan cahaya hitam dan energi yang gesit. Di sebelah kanan Dai Mubai adalah paman sosis besar Oscar, dan cahaya yang dipancarkannya adalah yang paling aneh. Setelah makan 8 kelopak anggrek abadi kekuatan rohnya menjadi merah muda, cahaya seperti itu muncul pada spirit master laki-laki yang benar-benar membuat orang merasa sedikit aneh. Di sebelah kanan Oscar adalah Tang San, utamanya bersinar dengan cahaya putih, tetapi di dalamnya ada warna merah dan biru. Tapi warnanya sangat redup, dan tidak bisa dibedakan kecuali melihat dengan cermat. Di samping Tang San adalah Xiao Wu dengan cahaya merah tua, merah kerinduan yang merusak di antara kedua tangannya, aroma lembut yang melayang di depannya, diam-diam berkultivasi. Bagian 3 teraliter oleh Bagelson. Ma Hongjun berwarna merah keemasan, Ning Rongrong adalah emas yang cemerlang, dan bahkan Grandmaster melepaskan cahaya ungu. Seluruh pondok kayu dipenuhi cahaya berkilauan, tampak sangat fantastis. Setelah pertumbuhan dari ramuan harta abadi, sekarang Shrek 7 Iblis semua telah meningkatkan kekuatan mereka. Evil Eye White Tiger Dai Mubai, peringkat ke-40. Oscar Sosis Monopoly, peringkat 38. Tousan Hands Asura Tang San, pangkat ke-70. Evil Fire Phoenix Ma Hongjun, peringkat 36. Tulang Lunak Iblis Kelinci Xiao Wu, peringkat 35. Seven Treasures Glazed Tile Ning Rongrong, peringkat ke-70. Luwak Neraka Zuzu King, peringkat 38. Dari baru saja memasuki peringkat ke-30 untuk menyerang peringkat ke-40, tidak ada Shrek Seven Devils yang membayangkan itu akan secepat ini. San kecil. Ketika semua orang berkultivasi, suara Flander naik dari luar pondok kayu. Tang San perlahan membuka matanya dan diam-diam meninggalkan ruangan. Din Flander, kamu mencari aku? Tang San bertanya. Flander mengangguk, berkata, Dugu senior telah membawa Dugu Yan, dan memintaku untuk memanggilmu untuk sesuatu. Little San, berhati-hatilah, Dugu Bo masih terlalu berbahaya. Tang San secara alami mengerti mengapa Dugu Bo mencarinya dan tersenyum sedikit. Din Flander, jangan khawatir. Tidak ada yang akan terjadi. Flander membawa Tang San keluar dari hutan ke area sekolah utama. Tang San masih belum melihat tempat itu dengan hati-hati sejak datang ke sini. Meskipun area sekolah utama tidak seindah Akademi Kekaisaran Heaven Dog, itu masih sangat praktis. Saat ini ada beberapa siswa yang berinteraksi di lapangan. Keduanya memasuki gedung sekolah utama, langsung menuju bagian terdalam dari lantai atas blok pengajaran untuk bertemu Dugu Bo. Tempat ini telah diklaim oleh Dugu Bo secara pribadi. Dia selalu menyukai kedamaian dan ketenangan, dan tempat ini memenuhi persyaratannya. Dengan membuka jendela dia bisa melihat ke hutan di belakang gedung dan menghirup udara segar setiap hari, perasaan yang sangat disukai Dugu Bo. Untuk membiarkan orang aneh tua tetap nyaman, Flander dengan enggan menghabiskan uang untuk menggandakan jumlah dekorasi sejak Dugu Bo datang. Saat ini bahkan tampak agak indah. Di dalam ruangan, Dugu Bo duduk di kursi besar, berayun lembut. Ketika Tang San masuk, dia membuka matanya, menatapnya dengan ekspresi tersenyum. Di tempat tidur besar di samping, Dugu Yan duduk bersandar di kepala ranjang dengan bosan. Orang aneh, kamu datang. Dugu Bo pertama yang memanggil.
Pada saat yang sama melambaikan tangannya pada Flander, menunjukkan dia bisa pergi. Flander memang agak takut pada Dugu Bo. Dia menepuk pundak Tang San, mengisyaratkan dia harus hati-hati, lalu menyapa Dugu Bo dan pergi. Dengan Flander pergi, Tang San tentu saja tidak akan sopan dengan Dugu Bo dan berjalan untuk duduk di sofa di samping. Tatapan sengit Dugu Yan tetap berada di Tang San sejak dia masuk, tetapi Tang San tidak memperhatikan, memperlakukannya seperti udara. Kakek, mengapa kamu memanggil bajingan kecil ini? Kamu masih belum memberitahu aku mengapa kamu datang ke Akademi Lari ini sebagai penasihat. Biarpun itu penting, kamu seharusnya datang ke Akademi Kekaisaran Surga Do. Dugu Yan berbicara kepada Dugu Bo seperti anak manja. Dugu Bo berkata, baik, Yan, nanti kamu tidak harus mengatakan, bajingan kecil, bajingan kecil. Bahkan jika orang aneh kecil ini aneh, dia masih memiliki banyak bidang yang bisa kamu pelajari. Lihat dirimu, kamu sudah 21, dan masih seperti anak kecil. Dia bahkan belum berusia 14 tahun, tetapi sikapnya lebih dewasa daripada milikmu. Tang San diam-diam berpikir, apa 14? Aku sudah menjalani 2 kehidupan, sudah 40 tahun. Bagaimana aku bisa semanak cucu kamu? Dugu Yan tidak mengharapkan Dugu Bo untuk memikirkan hal ini dari Tang San dan mendengus. Bagaimana ini luar biasa. Terakhir kali aku ceroboh. Jika kami melakukannya lagi, aku akan memukulinya sampai giginya mengotori tanah. Tang San tersenyum tipis, berkata, aku pikir kamu akan memiliki kesempatan yang kamu inginkan. Setengah tahun lagi akan tiba saatnya untuk kompetisi besar Akademi Master Spirit Elite. Kami berdua akan bersaing di distrik Heaven Do City, dan aku pikir kami akan saling bertemu dengan sangat cepat. Dugu Yan mendengus dengan jijik. Jika kita tidak ceroboh terakhir kali yang kalah pasti adalah kamu. Serangan menyelinap kamu pada Tian Heng tidak akan bekerja lagi. Dugu Yan tidak tahu kedalaman Tang San, tetapi Dugu Bo terlalu jelas. Saat dia mengingat klaster Soul Chasing Balls, Dugu Bo tidak bisa menahan diri untuk menggigil. Dia tidak percaya orang aneh kecil itu hanya punya 4, dan menatap Tang San berkata. Sedikit aneh, aku tidak peduli dengan orang lain, tetapi ketika saatnya tiba kamu tidak bisa melukai cucu perempuanku. Kalau tidak, aku akan membawanya bersamamu. Dugu Yan dengan kesal berkata. Kakek, apa yang kamu katakan? Bagaimana dia bisa melukai aku lagi? Apakah kamu pernah mendorong ambisi orang lain dan memandang rendah kekuatan kamu sendiri? Dugu Bo berkata, aku tidak tahu tentang orang lain, tetapi jika kamu meremehkan orang aneh kecil ini, maka aku dapat menjamin bahwa kamu akan mendapatkan yang terburuk dalam pertarungan melawannya. Apakah kamu tahu apa peringkat kekuatan rohnya saat ini? Seharusnya tidak jauh dari kamu, 37 peringkat. Jika dia memiliki setengah tahun, orang aneh ini bahkan bisa menembus kemacetan peringkat ke-40. Kamu dan dia sama-sama, kamu berdua mengendalikan sistem Spirit Masters, tetapi aku dapat memberitahu kamu dengan pasti bahwa kamu bukan lawannya. Mendengar Dugu Bo berulang kali membela Tang San, suasana hati Dugu Yan segera berubah. Melompat dari tempat tidur, dia memelototi Tang San dengan ekspresi sedih. Bajingan kecil, ramuan macam apa yang kamu gunakan pada kakekku? Dia benar-benar sangat senang dengan kamu. Kakek, kamu tidak akan mengambil bajingan kecil ini sebagai murid, kan? Wajah Dugu Bo yang memerah-memerah. Keduanya hanya saling menyelidiki racun, dipelajari bersama. Tang San mengakui bahwa ia telah belajar banyak dari Dugu Bo, tetapi Dugu Bo juga percaya ia telah memperoleh beberapa keuntungan kecil. Sejenak ia sebenarnya tidak tahu bagaimana menjawab cucunya. Tang San juga berdiri dari sofa. Aku masih harus berkultivasi, aku tidak punya waktu untuk menemani kamu untuk obrolan yang tidak masuk akal. Adapun kekuatan, mari kita lihat di atas panggung. Old Freak, ini adalah obat campuran aku. Kamu membiarkannya meminumnya sekali sehari selama 7 hari, dan itu akan mengirimkan racun. Namun, kamu harus menemukannya sebagai tulang roh terlebih dahulu. Dengan kemampuan kamu ini seharusnya tidak sulit. Dugu Bo mengambil 7 botol kristal yang diserahkan Tang San, mengangguk kepadanya. Si aneh kecil, di bawah langit tersebar banyak pesta. Aku memiliki keinginan aku, tidak mungkin bagi aku untuk selalu tinggal di sini. Kamu akan pergi. Tang San kaget menatapnya. Dugu Bo mengangguk. Aku punya beberapa masalah untuk diselesaikan. Jika aku bergegas kembali, aku mungkin akan tiba pada waktunya untuk kompetisi akbar Akademi Master Roh tingkat lanjut.
Jangan lupa, aku tidak akan membiarkan kamu membahayakan Yan Yan. Tang San melirik Dugu Yan yang berdiri di samping dengan ekspresi sedih, dan berkata dengan acuh tak acuh. Untuk memberimu wajah, aku tidak akan melakukan apapun padanya. Namun, kamu sebaiknya mengingatkannya untuk tidak memprovokasi aku. Aku pergi. Mengatakan ini, dia berbalik dan berjalan ke pintu. Dugu Yan masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh pandangan tegas dari Dugu Bo. Tang San tiba-tiba berhenti di depan pintu, menoleh untuk melihat Dugu Bo. Satu tatapan tua dan muda bertemu di udara, dan meskipun Tang San mencoba menyembunyikannya, Dugu Bo masih bisa melihat keengganan untuk berpisah di matanya. Orang tua yang aneh, hati-hati. Jangan lupakan dua bola besi itu. Kamu juga berhati-hati. Dugu Bo menunduk, melambaikan tangannya ke Tang San. Dia tidak tahu mengapa, tapi saat ini dia merasakan sedikit pasir di matanya. Perasaan Tang San memberinya bahkan Dugu Yan tidak pernah menyebabkan. Saat berjalan keluar dari gedung sekolah, suasana hati Tang San masih belum pulih. Meskipun dia telah terus berkultivasi selama beberapa hari ini, sangat sulit untuk fokus, dan bahkan sekarang dia tidak dapat memperbaiki masalah yang menyibukkannya. Gangguan ini muncul sangat tiba-tiba, dan dia bahkan tidak bisa membaginya dengan siapapun. Dia benar-benar menyesali penampilan itu. Bahkan sampai-sampai dia tidak punya mood untuk merenungkan mengapa orang tua itu pergi sekarang. Dugu Bo pergi dengan tenang. Dia tidak mengatakan apapun kepada siapapun, dan pada hari kedua hilang tanpa jejak. Flender tidak menganggap keberangkatan Dugu Bo aneh, lagi pula, dia adalah judul Douluo, dan siapa yang berani membatasi tindakan seseorang seperti itu. Dugu Bo meninggalkan sebaliknya membuatnya lega, setidaknya itu mengurangi jumlah bom waktu di akademi. Beberapa hari kemudian Shrek Seven Devils menyelesaikan pengasingan sementara mereka. Flender dan Liu Erlong secara pribadi pergi bersama Grandmaster dan Dai Mubai untuk Sunset Forest yang tidak jauh di mana Dugu Bo juga memiliki sarangnya untuk berburu binatang buas. Ning Rongrong meminta cuti dan kembali ke rumah. 5 yang tersisa untuk saat ini memasuki kelas lanjutan akademi. Ning Rongrong sudah merencanakan untuk kembali ke rumah beberapa waktu yang lalu, tetapi karena Tang San hilang, dia tentu saja tidak bisa menjadikannya senjata tersembunyi. Sekarang setelah Tang San kembali, dan kekuatannya juga meningkat secara substansial, ia kembali ke sekolah Seven Treasure Glazetile dengan kebanggaannya sendiri dan senjata-senjata tersembunyi kelas mekanik yang diberikan Tang San kepadanya. Melihat seragam sekolah yang dipakainya, Tang San merasa tidak berdaya. Dia tidak tahu apakah itu adalah lelucon praktis yang disengaja di pihak Flender, tetapi setelah dia mengambil alih kendali akademi, dia telah mengubah seragam sekolah akademi menjadi benar-benar hijau, dan masih seperti itu dengan sedikit kuning, ingus legendaris hijau. Jangankan cemberut besar Zhu Zuqing dan Xiao Wu, bahkan Tang San merasa sedikit konyol. Bab 72, Bagian 1 teraliter oleh Bagelson. Bisakah kita benar-benar keluar dengan pakaian ini? Bukankah itu membuat orang tertawa sampai mati? Oscar menunjuk ke karakter merah besar di dadanya, Akademi Shrek. Fatih tersenyum kecut. Aku tidak merasa bahwa rasa estetika guru sangat kurang sebelumnya, bagaimana ia bisa merah dengan hijau? Jangan memberitahu aku bahwa dalam setengah tahun dia masih akan meminta kita berpakaian seperti ini untuk berpartisipasi dalam kompetisi besar Spirit Master Academy. Aku khawatir kita tidak akan bertarung, kita akan ditertawakan sampai mati lebih dulu. Tang San berkata, tapi kita bukan satu-satunya yang berpakaian seperti ini, bukankah semua siswa akademi mengenakan hal yang sama? Oh, itu benar, kamu berkultivasi di akademi sepanjang waktu, apakah ada perbedaan dalam sistem pendidikan di sini? Oscar menelan ludah, berkata, sebenarnya tidak ada perbedaan, hanya saja ada banyak wanita. Semua orang mengatakan bahwa Spirit Masters wanita jarang, tetapi itu tidak muncul di akademi kami. Setidaknya setengah atau lebih adalah Spirit Masters wanita. Kabarnya, itu karena wakil dekan Liu Erlong. Mayoritas semua mengidolakan wakil dekan Erlong. Secara keseluruhan ada 6 kelas di akademi, dipisahkan berdasarkan peringkat. Selama peringkat kamu maju, kamu dapat melewati nilai kapan saja, tidak perlu mengikuti ujian apapun. Hanya pada saat kelulusan ada 2 ujian, satu adalah pertempuran, dan satu adalah misi kelulusan. Dibagi berdasarkan peringkat, ada 3 kelas untuk peringkat ke-20 hingga peringkat 25 yang merupakan jumlah terbesar orang, sekitar 120 orang. Pangkat 25 sampai 30 memiliki 2 kelas, kira-kira 80 orang,
dan ke-30 dan di atasnya memiliki satu kelas, yang juga merupakan kelas lanjutan kita. Anggap kita sebagai 30 orang. Apalagi mayoritas jauh lebih tua dari kita. Beberapa bahkan lebih dari 30. Fatih, yang sangat bangga pada dirinya sendiri, berkata, ini adalah celahnya. Bagaimana orang-orang seperti mereka bisa mencapai judul Douluo? Bel Akademi berbunyi, dan semua orang memasuki ruang kelas. Karena usia mereka, Shrek Seven Devils secara alami tidak dapat dibandingkan dengan siswa yang lebih tua dalam status, oleh karena itu kursi mereka semua ada di bagian paling depan. Sekarang semua Shrek Seven Devils telah mencapai peringkat ke-30, dan secara alami juga duduk di kelas ini. Saat mereka masuk, Tang San menemukan suasana di kelas agak aneh. Banyak tatapan orang tertuju padanya. Seperti yang dikatakan Oscar, jumlah siswa perempuan hampir sama dengan siswa laki-laki di kelas, dan siswa perempuan ini memandang Tang San, yang sebagian besar menunjukkan keheranan murni. Tetapi siswa laki-laki memandang Tang San dengan tatapan yang jelas memiliki niat buruk. Tang San tentu saja tidak peduli dengan orang lain yang memandangnya, dia hanya ingin tahu penyebabnya. Dia memahaminya dengan sangat cepat. Dari tatapan siswa laki-laki itu padanya, dia tahu alasan kejahatan itu. Tang San sedang ditarik ke dalam kelas oleh Xiao Wu, yang menariknya langsung ke kursi di sebelahnya. Lebih jauh, dari awal hingga akhir, tatapan Xiao Wu tidak pernah meninggalkan Tang San, seolah dia satu-satunya orang di matanya. Meskipun Xiao Wu dan Tang San belum mencapai 14 tahun, anak perempuan berkembang lebih awal daripada anak laki-laki, dan Xiao Wu tidak hanya cantik, dia masih memiliki rambut hitam legam di samping angka rasio emasnya yang sempurna. Tentu saja jumlah 20 pemuda yang mengidaminya bukan sedikit. Oscar dan Ma Hongjun tidak memandang dengan semacam kedengkian sebagai Tang San, dan duduk di sisi lain diam-diam tertawa. Zhu Zuqing hanya duduk di sudut dengan ekspresi sedingin es. Tidak masalah orang lain, dia bahkan tidak melihat teman terdekatnya. Guru belum tiba, dan setelah ruang kelas menjadi sunyi sejenak ketika Tang San dan yang lainnya masuk, segera menjadi bising lagi. Beberapa siswa berumur 23 atau 24 tahun yang duduk di belakang segera berdiri dengan pandangan yang bermakna, dan berjalan menuju Tang San dan Xiao Wu. Tang San berkata dengan suara rendah kepada Xiao Wu. Xiao Wu, sepertinya kamu benar-benar populer di sini. Xiao Wu mendengus, berkata, ini hanya beberapa paman yang membosankan. Siapa yang peduli dengan mereka? Tang San tidak bisa menahan senyum. Tidak perlu terlalu keras, mereka hanya 10 tahun atau lebih tua darimu. Xiao Wu menjulurkan lidah kecil merah muda menggemaskannya di Tang San. 10 tahun lebih tua bukan paman. Saat keduanya berbicara, Tang San tiba-tiba merasakan cahaya terhalang di depannya. Mengangkat kepalanya untuk melihat, dia melihat 4 orang berdiri di sisinya. Keempatnya dibangun sangat tinggi, melingkari sisinya seperti dinding. Tang San bertanya tanpa menggerakkan kelopak matanya. Ada sesuatu di benakmu. Yang paling dekat dengan Tang San adalah pemuda yang kuat, kira-kira 1,80 meter tinggi, pundak lebar dan punggung lebar, rambut pendek merah chestnut yang memberikan kesan bersemangat berlebihan, cahaya yang berkelap-kelip jauh di matanya, berbicara dengan suara rendah dan teredam. Nak, apakah kamu baru? Tang San mengangguk. Ya, halo, aku Tang San. Pemuda yang kokoh berkata, karena kamu baru, maka sepertinya kamu tidak tahu aturan kelas lanjutan kami. Aturan. Tang San menatap kosong. Pemuda yang kokoh itu mengangguk. Itu benar, ada aturannya. Tidak memberitahu aku bahwa kamu tidak tahu bahwa tidak ada yang bisa duduk di sebelah Xiao Wu. Siapa yang mengizinkanmu duduk di sini? Aku. Tanpa menunggu Tang San berbicara, Xiao Wu sudah menamparkan meja dan berdiri. Di depan Tang San dia jinak, tapi di depan orang lain dia masih bos kakak perempuan dari Akademi Nuoding. Tamparannya di meja bergema seperti gunung, energi pemberani yang diperlihatkan dalam pidatonya. Pada tamparan itu, keempat pemuda itu secara praktis serentak gemetar, tanpa sadar mundur selangkah. Xiao Wu meletakkan satu kaki di kursi di sebelahnya, tangan kiri menyilang di pinggangnya, tangan kanan menunjuk keempat saat dia berteriak dengan marah. Apakah kamu punya sesuatu untuk dikatakan? Tersesat. Kalau tidak, jangan salahkan Xiao Wu Jie karena tumpul. Siswa laki-laki yang kokoh itu agak tidak sanggup mengangkat muka saat memarahi Xiao Wu. Xiao Wu, ini masalah di antara kita para pria, jangan terlibat. Aku selalu membiarkan kamu melakukan apa yang kamu inginkan, tetapi aku tidak takut kepada kamu.
Jangan bilang kamu pikir aku, sebagai kepala akademi, bisa mundur. Tang San ke samping tidak bisa membantu bertanya. Senior, apa kepala akademi? Seorang siswa kurus dan tinggi di sebelah siswa yang kokoh tidak bisa tidak mengatakan. Omong kosong macam apa ini, bahkan tidak tahu tentang kepala. Ketua adalah yang paling hebat di antara semua siswa akademi. Mendengar dia mengatakan ini, Tang San malah agak waspada. Xizing siswa yang kuat di depannya, dia berkata. Jadi seperti itu. Dia percaya bahwa karena bagian lain mengatakan ini, maka siswa yang kokoh ini harus lebih kuat daripada Dai Mubai. Melihatnya seperti ini, pihak lain mungkin mendekati kekuatan peringkat ke-40. Siswa yang kokoh dengan bangga menyatakan, "Nak, sekarang kamu punya dua pilihan. Yang pertama adalah duel aku, jika kamu menang aku akan mengakui kamu memiliki kualifikasi untuk duduk di sana. Yang lain adalah segera tersesat dan menemukan tempat lain untuk duduk." Tang San tidak pernah suka menyebabkan masalah, tetapi dia juga tidak pernah pemalu. Apalagi ketika masalah itu agak terkait dengan Xiao Wu. Tidak peduli bagaimana hubungannya, sebagai kakak Xiao Wu, bagaimana dia bisa mundur? Duel. Di sini, Tang San bertanya dengan ragu. Siswa yang kokoh itu dengan bangga mengatakan, "Jangan bilang aku masih harus memilih tempat untuk berurusan dengan anak seperti kamu. Jangan khawatir, aku tidak akan menggertak yang muda, aku tidak akan menggunakan kemampuan roh ketiga aku." Tidak jauh dari samping, Oscar tidak dapat membantu mengatakan, "Apa yang disebut, dosa-dosa surga dapat diampuni, tetapi dosa-dosa kita sendiri adalah fatal." Tang San mengangguk. Kalau begitu datang, menghadapi lawan dengan kekuatan yang tidak dikenal dia tidak akan gegabah, berdiri dia langsung melepaskan semangatnya. Ketika dua cincin roh kuning dan satu ungu muncul di sekitar Tang San, warna kulit dari kelompok siswa yang kokoh jelas berubah. Jelas mereka tidak berharap Tang San memiliki konfigurasi cincin roh yang optimal. Tang San, roh Blue Silver Grass, sistem kontrol peringkat 37 Battle Spirit Elder, tolong beri tahu aku. Apa, kamu peringkat 37? Siswa yang kokoh terkejut, di dalam dirinya dia tidak bisa menyesali apa yang dia katakan tentang tidak menggunakan kemampuan roh ketiganya. Tapi bagaimanapun dia adalah kepala Blue Tyrant Academy sebelumnya dan dia adalah penghasut pertarungan ini, tentu saja dia tidak bisa mundur. Dengan raungan yang dalam, tubuhnya dengan cepat berubah. Tubuhnya yang sudah kokoh mengembang sekali lagi, terutama otot-otot lengannya yang praktis berlipat ganda. Pada saat yang sama mereka memanjang sampai mereka menggantung di lututnya, dan semua kulitnya yang terbuka tumbuh bulu hitam. Tai Long, roh orangutan yang kuat, sistem serangan daya peringkat 37 Battle Spirit Master, tolong beri tahu aku. 37 peringkat. Tang San tampak terganggu sejenak, wajahnya tidak bisa menahan senyum yang aneh. Jika kekuatan lawan telah melampaui kekuatannya, maka dia masih mungkin membawa masalah baginya. Tapi karena kekuatan rohnya hanya sama dengan miliknya, maka pertarungan ini sekaligus sangat sederhana. Tai Long membengkokkan jarinya ke Tang San, menunjukkan dia harus pergi dulu. Tang San tidak sopan dan mengangkat tangan kanannya, lampu hijau berkedip-kedip di dalam, lampu hijau kompak melepaskan dalam sekejap. Saat ini dia sudah dekat dengan Tai Long dan murid-murid lain hanya melihat kilauan lampu hijau, saat berikutnya Tai Long sudah diselimuti jaring yang besar. Kontes berakhir bahkan lebih cepat daripada yang dimulai. Setelah Tang San meluncurkan Spider Web Restraint, ia langsung berjalan dan duduk di sebelah Xiao Wu bahkan tanpa melihat Tai Long. Meskipun Tai Long kasar, dia masih terbuka dan jujur, jadi dia tidak berencana untuk melukai lawan dan segera menggunakan kemampuan roh ketiganya. Tai Long hanya merasakan tubuhnya mengerut sebelum dia sudah tidak bisa mengalah. Tanpa sadar dia mulai berjuang dengan sekuat tenaga. Bagian 2 teraliter oleh Bagelson. Semangatnya adalah orangutan yang kuat, dan kekuatan adalah keahliannya. Dia menolak untuk percaya bahwa rumput biru perak yang lembut ini dapat menahannya. Namun, dengan sangat cepat kulit mantan ketua ini berubah. Blue Silver Grass yang menjalin jaring laba-laba raksasa memiliki ketangguhan yang ekstrim, dan bagaimanapun dia berjuang dia tidak dapat melonggarkannya sedikitpun. Alih-alih jaring laba-laba mengencang terus-menerus, dan perasaan terbakar yang intens datang dari tempat kulitnya menyentuh jaring laba-laba, pada saat bersamaan disertai dengan kelumpuhan yang kuat. Pada saat itu sudah mustahil bahkan jika dia ingin menggunakan cincin roh ketiganya. Meskipun dia juga memiliki cincin roh yang optimal,
sebagai model kekuatan sistem serangan kekuatan Spirit Master yang dikendalikan oleh kontrol Tang San, dia tidak memiliki kekuatan untuk membalas. Dengan keras, Tai Long perlahan-lahan jatuh ke tanah seperti gunung emas yang runtuh atau pilar batu giok yang jatuh. Perjuangannya secara bertahap melemah ketika racun jaring laba-laba mencuri kemampuannya untuk melawan. Pada saat ini guru berjalan masuk. Kedatangannya adalah seorang kenalan, guru roh pea manis dari Akademi Shrek, Shao Xin. Apa yang terjadi di sini? San kecil. Ketika Shao Xin melihat jaring laba-laba, pandangannya segera beralih ke Tang San, tidak mampu menghentikan cemberut. Apakah kamu menggertak teman sekelasmu di hari pertamamu? Ruang kelas sepi, dan semua pandangan siswa tentang Tang San tidak bisa membantu untuk berubah. Tang San tanpa daya mengangkat tangan kanannya ke arah Tai Long dan seuntai rumput perak biru melayang keluar, mendarat di jaring laba-laba. Dengan upaya kekuatan roh ia menarik jaring. Aku tidak akan menerimanya. Tanpa batasan jaring laba-laba, Tai Long dengan ganas melompat dari tanah. Dia bukan seorang gangster, dan berkata kepada Shao Xin. Guru, barusan aku yang menantang Tang San. Aku hanya ceroboh, dan dipukuli olehnya. Tang San, aku tidak akan menerimanya. Aku menuntut duel. Xiao Wu tidak bisa membantu tetapi mengatakan. Apakah kamu tidak masuk akal? Tidak punya otak. Model kekuatan Spirit Master menantang sistem kontrol Spirit Master. Apakah kamu punya air untuk otak? Aku. Ekspresi Tai Long berubah ketika dia mengingat jaring laba-laba yang membuatnya benar-benar tak berdaya. Meskipun secara fisik dia kuat, racun dari jaring laba-laba masih belum pudar, dan saat ini dia masih mati rasa dan sakit pada saat yang sama. Tapi bagaimana dia bisa menahan kemarahan ini? Dengan keterampilan, kita tidak akan menggunakan roh. Kami akan bertarung secara fisik. Mengatakan ini, Tai Long sendiri adalah yang pertama memerah. Banyak siswa juga memiliki penampilan yang menghina. Seorang model kekuatan Spirit Master dan sistem kontrol Spirit Master yang bersaing secara fisik, bukankah itu konyol? Tetapi para siswa tidak berharap Tang San benar-benar mengangguk. Baik, sambil berbicara, dia sekali lagi berdiri dan berjalan menuju Tai Long. Shao Xin memukul podium beberapa kali. Kamu pikir kamu di mana? Arena roh. Jika kamu ingin bertarung, temukan tempat setelah kelas. Sudah waktunya untuk kelas sekarang. Jika kamu tidak peduli dengan hukuman, maka teruskan. Shao Xin adalah sistem makanan jenis tambahan Master Spirit, tentu saja dia tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan mereka. Tentu saja, tidak ada yang berani menyinggung martabat guru. Tai Long memelototi Tang San. Aku akan menunggumu setelah kelas. Tang San hanya mengangguk padanya, dan setelah meminta maaf kepada Shao Xin, dia duduk kembali di sebelah Xiao Wu. Xiao Wu mendekati telinga Tang San, berbisik. Sejak datang ke kelas ini, Tai Long selalu menyukai aku, tetapi aku tidak peduli untuk memperhatikannya. Atasi dia dengan benar hari ini sehingga dia tidak akan mengganggu aku nanti. Tidak ada yang mengerti kekuatan Tang San lebih baik daripada Xiao Wu, awalnya dia telah bertarung dengan Tang San tanpa menggunakan roh. Mengenai kekuatan tempur dekat Tang San, dia memiliki pemahaman yang sempurna. Apa kekuatan besar itu? Tanpa keterampilan itu tidak berguna. Dia menolak untuk mempertimbangkan bahwa Tai Long mampu mengalahkan Tang San. Tang San memandang Xiao Wu dan mengangguk. Baik, sementara gangguan diselesaikan seperti ini, Tang San masih membangkitkan banyak minat siswa. Tidak hanya siswa pria yang memusuhi dia, banyak siswa wanita juga tertarik. Seorang pemuda remaja yang menjatuhkan kepala akademi, prospek masa depannya jelas luar biasa cerah. Sayangnya, Tang San dan Xiao Wu duduk paling jauh di depan, dan pandangan rahasia mereka tidak mampu menarik perhatian Tang San. Shao Xin batuk sekali, dan secara resmi mulai kelas. Topik hari ini adalah efek dari sistem makanan Spirit Masters di medan perang. Seperti yang diketahui semua orang, sistem makanan Spirit Masters adalah yang terlemah di dunia Spirit Master, tetapi pada saat yang sama mereka ada yang tidak dapat diabaikan oleh Master Spirit. Dengan sistem makanan Spirit Master sebagai teman, kekuatan bertarung kamu akan meningkat secara substansial, terutama dalam hal kemampuan untuk terus bertarung. Selanjutnya, aku akan menyentuh semua efek dari sistem makanan Spirit Masters di medan perang. Ceramah Shao Xin tidak semarak, dan di seluruh kelas satu-satunya sistem makanan Spirit Master adalah Oscar. Akibatnya, hanya dia yang mendengarkan dengan penuh minat, sementara semakin banyak terlihat mengantuk. Tang San praktis sudah melupakan Tai Long.
Dari waktu ke waktu ia dan Xiao Wu berbisik tentang sesuatu, yang bagi mereka itu hanya percakapan biasa. Tetapi di mata orang lain, suasana kecil yang manis itu membangkitkan rasa iri yang lebih besar. Tang San mungkin lupa, tetapi Tai Long tidak. Dia sudah menyisihkan wajahnya untuk menggunakan kekuatannya untuk menyerang kelemahan lawan, dia tidak bisa kalah lagi. Kelas ini juga memberinya kesempatan untuk bersiap. Duduk paling jauh di belakang dia terus-menerus mengumpulkan kekuatan roh untuk menghilangkan racun dan memulihkan kekuatannya. Kurikulum akademi tidak keras, sama seperti kurikulum mayoritas akademi Spirit Master, kelas di pagi hari, dan pada sore hari siswa berkultivasi sendiri. Sangat cepat kelas pagi berakhir. G. Apa yang akan kita makan? Ada banyak hal lezat di Heaven Dow City, bagaimana kalau kita jalan-jalan di sore hari? Melihat pandangan Xiao Wu yang bersemangat, Tang San tersenyum tipis. Mengangguk, dia berkata, baik, kalau begitu kita akan berjalan-jalan. Aku tidak tahu apakah Fatih dan Oscar ingin pergi. Xiao Wu mendengus, berkata, jangan repot-repot dengan mereka, mari kita pergi berdua. Ada yang harus mereka lakukan. Berlemak orang itu, bahkan jika dia tidak memiliki ancaman api jahat, aku takut selera makannya belum berubah. Paman sosis besar sangat vulgar, aku tidak ingin berjalan bersamanya. Xiao Wu tidak diam, dan Ma Hongjun dan Oscar keduanya mendengarnya di tempat mereka duduk tidak jauh. Dengan sedih Oscar berkata, Xiao Wu, bahkan jika kamu takut kita akan mengganggu dunia kecilmu, masih tidak perlu mengejekku. Aku sangat tampan dan alami, ulung dan elegan, pilar batu giok yang menghadap angin, bagaimana aku bisa menjadi vulgar? Xiao Wu menjulurkan lidah ke arah Oscar. Kamu membaca mantra rohmu dengan keras, lalu meminta komentar orang. Ini, ketika berbicara tentang mantra rohnya, Oscar agak tidak berdaya. Dia terus-menerus mengejar Ning Rongrong, tetapi dia telah lama menjaga jarak, tidak setuju atau menolak, setiap hari menaikkan atau menghancurkan harapannya. Setelah datang untuk belajar di sini, ada banyak siswa dengan penampilan dan figur yang bagus di kelas. Dengan penampilannya, menarik perhatian bukan masalah. Tetapi poin kuncinya adalah bahwa semua orang di sini adalah Master Roh, dan tidak mungkin untuk melarikan diri membandingkan catatan. Setelah para gadis mendengar mantra rohnya yang vulgar, mereka segera menjauhkan diri darinya, dan tidak ada yang bahkan menyentuh sosis besarnya. Sebenarnya Dai Mubai yang sangat populer, menerima lusinan surat cinta, tidak hanya dari kelas lanjutan, tetapi juga banyak dari kelas lain. Bahkan jika dia tidak setampan Oscar, pesona mata jahatnya yang tampaknya menembus hati dan jiwa orang-orang, serta kejantanannya yang murni, secara alami membuatnya menjadi titik fokus para gadis. Sayangnya, sejak bertemu Zuzu King, Dai Mubai tampaknya benar-benar telah mengubah sifatnya, dan tanpa waktu untuk bersembunyi dari bunga-bunga ini, ia juga tidak berani memprovokasi mereka. Ini juga merupakan alasan utama mengapa sikap Zuzu King terhadapnya sedikit meningkat. Pada saat ini suara tidak harmonis bergema sekali lagi. Tang San, ikuti aku. Tai Long telah membawa beberapa pengikut, menunjuk ke Tang San lalu keluar sebelum berbalik untuk pergi. Bahkan Ma Hongjun agak tidak mampu menanggung ini. Orang ini masih belum selesai. Kakak ketiga, apakah kamu ingin aku membantu memilahnya? Memalukan untuk tetap diam setelah menerima hadiah, dan meskipun sifat Fatih adalah untuk melarikan diri, coxcomb yang diberikan Phoenix Sunflower Tang San telah menyelamatkan hidupnya. Meskipun ini bukan sesuatu yang Fatih akan bicarakan, itu masih terukir dalam hatinya. Selain keakraban dasar ia masih memiliki semacam rasa hormat khusus untuk Tang San. Bentuk pidatonya juga telah sepenuhnya berubah dari San kecil menjadi saudara ketiga. Tidak perlu, aku akan pergi sendiri. Saat berbicara, Tang San dan Xiao Wu berjalan keluar. Kelompok Tai Long langsung menuju ke hutan di belakang blok pengajaran sebelum berhenti. Seragam sekolah Tai Long telah terkorosi oleh jaring laba-laba Tang San, dan sekarang ia hanya merobeknya, memperlihatkan otot-otot yang sangat sempurna. Kedua tangan santai lalu mengencangkan, tulang-tulang mengeluarkan gigi terasa sakit. Suasana hati Tang San yang terbaru agak buruk, dan serangkaian provokasi Tai Long membuatnya sedikit tidak sabar. Tanpa bicara, dia berjalan langsung menuju Tai Long. Ayo mulai. Saat berbicara, Tang San tiba-tiba mempercepat, bergegas maju, sudah tiba di depan Tai Long. Pengalaman pertempuran Tai Long jelas sangat berlimpah, dan tanpa panik ia mengangkat tangan kirinya untuk melindungi dadanya, sementara tinju kanannya menyerang dengan suara siulan. Tang San tidak menghindari serangan Tai Long.
Mengangkat tangan kirinya, dia mencocokkan lawannya dengan tinju kanannya sendiri, membuat setengah berbelok ke kiri pada saat yang sama ketika dia melangkah maju, dia membanting bahu kanannya ke perut Tai Long. Kaki kanannya juga muncul, dan dengan tangan kanannya mendorong ke depan, itu adalah jendela pembukaan standar untuk bulan purnama. Bagian 3 teraliter oleh Bagelson. Tai Long hanya merasakan tinjunya mengayun di udara kosong, kekuatan di belakangnya memudar, segera diikuti oleh kekuatan besar di dadanya. Dia tersandung, dan terbang tanpa daya. Bang! Tubuh besar Tai Long terbang beberapa meter sebelum akhirnya mendarat di rumput perak biru di dalam hutan. Yakin, Tang San berdiri di sana dengan tangan di belakang punggungnya. Meskipun dia masih muda, berdiri di sana sekarang dia masih memberi kesan megah. Tidak akan menerimanya. Tai Long meraung, dengan ganas menembaki tanah dan menyerang Tang San seperti batu besar. Alis Tang San berkerut. Lalu aku akan mengalahkanmu sampai kamu melakukannya. 10 menit kemudian Xiao Wu memimpin jalan keluar dari hutan. Sambil berjalan dia tidak bisa menahan nafas. Meskipun orang bernama Tai Long itu agak merepotkan, dia benar-benar bisa menerima pukulan. Dia benar-benar terus berdiri bahkan setelah dilempar 100 kali. Dia juga memiliki karakter yang sangat ulet. Tang San mengikuti di belakang Xiao Wu keluar dari hutan. Jika aku tidak menonaktifkan sendi-sendinya, aku tidak tahu berapa lama dia akan terus melakukannya. Tai Long pada dasarnya tidak memiliki kesempatan sebelum langkah bayangan yang membingungkan Ghost Shadow dari Tang San dan mengontrol naga penangkap bangau. Secara fisik dia memang jauh lebih kuat daripada Tang San, tetapi tanpa kesempatan untuk menggunakannya, dia sepenuhnya berada di tangan Tang San. Pada akhirnya Tang San tidak punya pilihan selain menggunakan teknik menahan untuk menonaktifkan sendi 4 anggota tubuhnya untuk mengakhiri pertarungan. Xiao Wu menarik tangan Tang San. Ayo pergi, kita akan makan. Tang San mengangguk, pandangannya pada Xiao Wu agak linglung. Apa, kamu tidak mengenali aku? Xiao Wu tersenyum. Tang San buru-buru menggelengkan kepalanya, menutupi rasa malunya. Ayo pergi, hari ini kamu memutuskan kemana kamu ingin pergi dan aku akan menemanimu. Akademi benar-benar ditempatkan dengan nyaman di kota, melangkah keluar dari gerbang besar adalah jalan yang luas. Heaven Dou City memang layak menjadi ibu kota Heaven Dou Empire, jalanannya luas dan bersih, dan toko-tokonya berlimpah. Aliran tak berujung orang yang sibuk dengan aktivitas mengalir. Sebagai hasil dari keterlambatan dengan Tai Long, ketika Tang San dan Xiao Wu memasuki beberapa restoran, mereka mendapati semuanya penuh. Tanpa sadar mereka menuju ke pusat kota. Apakah ada tempat di sana? Xiao Wu bertanya ketika dia menunjuk ke sebuah bangunan kubah tidak jauh di depan. Bangunan itu tampak sangat aneh. Itu bulat sempurna, seperti setengah bola yang naik dari tanah. Di atas bukan ada tanda tertulis, hanya pola palu. Jantung Tang San berkedut, segera mengingat apa yang dikatakan Grandmaster. Palu itu tidak bisa menjadi palu tempa yang melambangkan pandai besi. Itu sepertinya rumah lelang. Simbol di atas harus menjadi palu lelang. Mata Xiao Wu cerah. Rumah pelelangan. Bisakah kita melihatnya? Aku ingat Grandmaster mengatakan bahwa hanya 2 ibu kota kekaisaran besar yang memiliki pelelangan standar tertinggi, bahkan menjual tulang roh. Bahwa Tang San tahu tentang rumah lelang adalah secara alami karena tulang roh. Itu adalah harta yang diinginkan oleh Grandmaster. Dalam beberapa hal, selama mereka memiliki kekuatan roh yang cukup, praktis setiap guru roh dapat memperoleh cincin roh, hanya kualitasnya yang dapat bervariasi. Tetapi tulang roh berbeda. Kelangkaan tulang roh membuat mereka menjadi domain eksklusif sejumlah kecil Spirit Masters. Siapapun yang memiliki tulang roh akan berusaha menutupinya, agar orang lain tidak mengetahuinya. Karena peristiwa di mana tulang roh telah menyebabkan pertumpahan darah terlalu banyak untuk dihitung. Bahkan tulang roh yang paling umum dapat dijual dengan harga tinggi. Meskipun Spirit Hall jelas melarang Spirit Masters dari berburu binatang roh untuk tulang roh, masih ada banyak Spirit Masters yang terlalu percaya diri yang mengambil kesempatan karena putus asa. Tentu saja, sangat sedikit yang akan berpisah dengan tulang roh mereka, dan sebagian besar mereka ditukar dengan yang lain. Ditukar dengan tulang roh yang lebih cocok atau mungkin beberapa harta berharga. Tang San juga tertarik pada rumah lelang. Xiao Wu, mari cari makan dulu. Kami akan memeriksanya setelah itu. Berbicara tentang makanan, Xiao Wu tidak bisa menahan kemarahan. Itu semua karena Tai Long yang menahan kami bahwa toko-toko kecil yang lezat di luar akademi semuanya penuh. Semua restoran ini memiliki bisnis yang terlalu bagus,
bahkan tidak ada ruang untuk duduk. Tang San mengangkat bahu tak berdaya. Kita tidak bisa pergi ke rumah lelang lapar. Di kota surga Dou yang agung ini pasti ada tempat untuk makan. Xiao Wu tiba-tiba tersenyum. Lihat ke sana. Mereka menjual makanan cepat saji. Kita akan makan sedikit. Tang San mengikuti jari Xiao Wu dan melihat seorang lelaki tua mendorong gerobak makanan. Di atas kereta ada beberapa wajan, dan di sampingnya ada keranjang bambu dengan tutup agar tetap hangat. Bos, apa yang kamu miliki? Xiao Wu bangkit untuk bertanya. Orang tua itu segera tersenyum melihat Xiao Wu yang menggemaskan. Nona kecil, makanan kotak aku benar-benar nikmat. Bisnis hari ini cukup bagus, tidak banyak yang tersisa. Aku akan membuatnya murah untuk kamu. 2 koin roh tembaga untuk 1 sudah cukup. Bagaimana dengan itu? Terima kasih. Xiao Wu dengan cepat mengeluarkan 4 koin roh tembaga dari dadanya. Aku mau 2. G. Ayo makan cepat. Bos menemukan beberapa tutup, 2 pedas dan 2 polos, diatur dengan sangat baik. Di keranjang bambu itu ada roti-roti kukus besar yang berwarna putih salju, dan meskipun tidak lagi panas, mereka tetap hangat. Xiao Wu pertama-tama mengulurkan roti kukus untuk Tang San sebelum mengambilnya untuk dirinya sendiri, mengambil piring yang diberikan orang tua itu, makan dengan mulut penuh. Meskipun ini hanya makanan yang bisa dibawa pulang, dia masih makan dengan gembira. Tang San berdiri di sebelah Xiao Wu, makan bersama dia. Melihat ekspresi wajah Xiao Wu yang menyenangkan, untuk sesaat dia tidak bisa menahan perasaan konyol. Xiao Wu dari waktu ke waktu akan mengambil daging dari makanannya sendiri dan menaruhnya di mangkuk Tang San, dirinya hanya makan beberapa sayuran dan sisa daging. Xiao Wu, kamu juga makan. Xiao Wu tersenyum. Aku tidak makan terlalu banyak. Selain itu, ketika tubuh kamu tumbuh, Grandmaster mengatakan bahwa kalian perlu makan lebih banyak daging. Kalau tidak, kamu tidak akan memiliki kekuatan. Kata-kata sederhana menghantam dengan kuat pada titik terlembut di hati Tang San. Dalam sekejap kebingungan dan kebingungan dalam beberapa hari terakhir tampaknya terlempar, dan Tang San berdiri di sana dengan bodoh menatap Xiao Wu, sinar yang agak aneh di matanya. G. Ada apa denganmu? Mengapa kamu terganggu beberapa hari terakhir ini? Apakah kamu sakit? Xiao Wu mengangkat tangannya untuk merasakan dahi Tang San. Tang San meletakkan roti kukus dan menggenggam tangan Xiao Wu, dalam sekejap pemahaman kedua tadi dia tiba-tiba menyadari. Melihat wajah imut Xiao Wu yang peduli di depannya, Tang San merasakan darah panas mendidih di hatinya. Xiao Wu, apapun yang terjadi, aku akan selalu melindungimu di sisimu seperti sekarang, kamu akan selamanya menjadi Xiao Wu yang paling kucintai. Xiao Wu menatap kosong. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Tang San mengatakan ini sekarang, hatinya masih hangat, dan dengan senyum manis berkata, G. Aku tahu kamu yang terbaik untukku. Makan dengan cepat. Kalau tidak, akan dingin. Tang San mengambil roti kukus sekali lagi. Mungkin itu karena melepas simpul di hatinya, nafsu makannya tiba-tiba menjadi kuat, memakan roti kukus dan piring dalam suap besar, wajahnya sekali lagi dipenuhi dengan senyum kebiasaannya. Orang tua itu sebelumnya melihat Tang San dan Xiao Wu sebagai anak-anak, dan percaya mereka tidak akan bisa makan banyak dan karenanya diberi harga murah. Tetapi melihat Tang San makan lebih banyak dan lebih banyak lagi ia tidak bisa menahan cemberut karena khawatir. Penjual gaya prasmanan bertemu raja perut yang hebat, itu adalah tragedi baginya. Tang San makan sampai pecah sebelum menyelesaikan makan. Bos, terima kasih. Makananmu lezat. Tang San mengangguk dengan sangat sopan kepada bos, dan dengan lambaian pergelangan tangannya sebuah koin roh perak mendarat di konter. Anak muda, apa ini? Bos menatap kosong, dan buru-buru memanggil Tang San dan Xiao Wu yang sudah pergi. Tang San menoleh dan tersenyum. Itu yang pantas untukmu. Mengatakan ini, dia menarik Xiao Wu pergi dengan langkah besar. Baginya, ini tidak sesederhana makan siang. Xiao Wu merasakan tangan Tang San menggenggam tangannya erat-erat, dan ekspresi senyum di wajahnya tampaknya telah kembali normal. Dia selalu cerdik, dan tanpa bertanya apapun menuju rumah lelang dengan perasaan gembira. Ketika mereka mendekati mereka benar-benar bisa menghargai skala bangunan bundar. Menurut perkiraan Tang San, bola setengah yang tumbuh dari tanah ini memiliki diameter setidaknya 500 meter, dan tingginya 80 meter di puncaknya. Meskipun itu lebih rendah daripada arena roh hebat yang dia lihat sebelumnya, dia tahu bahwa tempat ini hanya rumah lelang dan tidak membutuhkan ruang untuk penonton. Selain itu,
Ini adalah ibu kota Heaven Dow Empire, dan setiap titik tanah bernilai ukuran emas. Dari sini dapat dilihat dengan jelas seberapa signifikan posisi rumah lelang di Heaven Dow City, dan seberapa dalam latar belakangnya. Pintu masuk rumah lelang berbentuk setengah lingkaran, dan sama seperti rumah lelang itu sendiri berwarna putih susu. Di depan pintu berdiri 4 wanita muda jangkung. Para wanita muda ini jelas telah melewati seleksi ketat. Tidak hanya mereka semua sekitar 1,75 meter tinggi, sosok mereka sangat baik, dan tanpa perlu menyebutkan penampilan cantik mereka memiliki banyak daya tarik seks. Mereka paling banyak berumur 20 tahun. Mereka mengenakan gaun panjang yang bahkan menutupi lengan mereka, tanpa memperlihatkan kulit. Tapi gaun-gaun itu sangat pas, cukup banyak menggambarkan garis-garis lekuk tubuh mereka yang indah. Gaun-gaun putih salju itu disulam dengan desain perak yang samar-samar menyerupai kata-kata, tetapi baik Tang San maupun Xiao Wu tidak bisa melihatnya. Keempat wanita muda itu semua bergerak identik, dengan kedua tangan terangkat di depan dan tersenyum, dan meskipun senyumnya profesional, mereka masih dengan mudah memberi kesan yang baik kepada orang-orang.